Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi langsung saja ya, nggak perlu banyak mukadimah. Kita masuk ke hadis yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hadisu as-sadisu wal ishruna, hadis yang ke-26. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyu qaribun min Allahi qaribun minan nasi qaribun minal jannati ba'idun minan nari wal bakhilu ba'idun min Allahi ba'idun minal khalqi ba'idun minal jannati qaribun minan nari wal jahilu as-sakhiyu ahabbu ila Allahi ta'ala min 'alimin bakhilin. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, tapi jauh dari neraka. Sedangkan orang yang medit, orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari makhluk, jauh dari surga, namun dekat dengan neraka. Nah, kemudian untuk orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan orang pintar yang pelit. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalamu as-sakha'u sajaratun fil jannati aghsanuha mutatalliyatun fid dunya man akhadha bi gusnin minha, ya gusnun atau gusnun kayaknya, man akhadha bi gusnin minha qadahu ilal jannati wal bukhlu syajaratun fin nari aghsanuha mutatalliyatun fid dunya faman akhadha bi gusnin minha qadahu ilan nari. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, jadi kedermawanan atau as-sakha itu merupakan nama dari pohon yang ada di surga yang rantingnya atau dahannya itu turun ke dunia. Siapapun yang mengambil ranting tersebut maka dia akan digiring ke surga. Sedangkan untuk al-bukhlu atau pelit itu merupakan nama pohon yang ada di neraka, yang dahannya atau rantingnya itu turun ke dunia. Siapapun yang mengambil ranting dari pohon tersebut akan digiring ke neraka. Wa ala hadha hikayatun hikayatu Bahram ini isim ghairu munsharif kayaknya ya. Wa ala hadha hikayatu Bahrama al-Majusi. Qala Abdullah ibnul Mubaraki hajjatu sanatan minas sinina fakuntu fi hatimi Ismaila fanamtu faraitu fil manami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza raja'ta ila Baghdada fadkhul fi mahillati kada wa kada watlub Bahrama al-Majusiyya wa aqrihu minni as-salama wa kullahu innallaha ta'ala radin angka. Fantabahtu faqultu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim hadhihi ru'ya minasyaitani wa tawaddatu wa sallaitu wa tawfayatufu atau tawfayatifu ya. Kalau tawfayatufu berarti watuftu, kalau tawfayatifu berarti watiftu. Saya lupa film mundurnya. Bil Ka'bati masya'allahu faghalabani an-naumu faraitu kadzalika salasama rotin. Nah, berdasarkan hadis ini ada sebuah cerita dari Bahram yang beragama Majusi. Jadi Bahram itu nama orang ya, saya cari artinya di kamus nggak nemu, tapi saya cari di Google, Bahram ini nama orang bukan bahasa Arab ya. Jadi Abdullah bin Mubarak itu bercerita, jadi pada suatu tahun saya itu melaksanakan haji. Setelah melaksanakan haji, saya itu ada di Hatim Ismail atau Hijr Ismail, yaitu tempat yang kalau di Masjidil Haram yang ada tembok yang bentuknya itu melengkung, yaitu Hatim Ismail, di sekitaran situ. Nah, di Hatim Ismail saya itu tidur dan bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau itu berpesan begini, wahai Abdullah bin Mubarak, ketika engkau nanti sudah kembali ke Baghdad,
datangilah lokasi ini dan carilah orang yang bernama Bahram yang beragama Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepada dia bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu ridho kepada engkau. Nah, kemudian setelah mimpi tersebut saya itu bangun dan saya mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini mimpi itu kayaknya dari setan ini. Kemudian saya itu wudhu, sholat, kemudian tawaf lagi di Ka'bah. Masya Allah, dengan kehendak Allah saya itu tertidur lagi. Kemudian saya mimpi itu lagi, pokok intinya sampai 3 kali. Falamma atmamtu al-hajja wa raja'tu ila Baghdada talabtu al-mahillata wa dara fawajadtu syaikhan faqultu a'anta bahramu al-majusiyyu qala na'am. Qultu hal laka indallahi khairun qala na'am. Saya artikan dulu ini. Ketika saya sudah menyempurnakan ibadah haji, saya kembali ke Baghdad. Ini ceritanya Abdullah bin Mubarak. Ya, saya kembali ke Baghdad dan saya itu mencari lokasi serta rumah yang dimaksud oleh Rasulullah tadi. Kemudian di rumah tersebut itu saya mendapati orang tua. Kemudian saya bertanya, apakah Anda yang namanya Bahram al-Majusi? Bahram yang agamanya itu Majusi. Orang tua tadi menjawab, iya, saya Bahram al-Majusi. Kemudian saya bertanya, apakah engkau memiliki kebaikan di sisi Allah? Kemudian orang tua tadi menjawab, ya, saya punya. Aslaftu an-nasa. Nah, ini dauz. Ini saya nggak tahu ini bacaannya bagaimana secara pasti. Pokok saya serahkan kepada kalian ya. Hada indi khairun faqultu hada haramun hal indaka ghairu danika qala na'am kana li arba'u banatin wa arba'atu banina zawwajtuhunna min abna'i faqultu hada haramun aidan hal indaka ghairu danika qala na'am sa'altu walimatan lil majusi fi waqti tazwijil banati qultu aidan hada haramun hal indaka ghairu danika qala na'am qala kanat li bintun min ajbali nisa'i ma wajadtu laha kuf'an fazawwajtuha min nafsi wa ja'altu walimatan atau walimata tilkal lailati wa hiya awwalul lailatin dakhaltu biha fakana fi tilkal lailati minal majusi aksaru minal alfi faqultu hada aidan haramun hal indaka ghairu dhalika qala na'am fil lailati allati wata'tu ibnati ja'at imra'atun muslimatun min ahli dinika sarraja yusarriju kayaknya tusarriju ya min siraji fa'uqattu asiraja faraja'at wa atfa'tu fadakhalat saniyan wa uqattu asiraja wa kharajat wa atfa'tu fadakhalat salisan wa uqattu asiraja summa atfa'tu faqultu fi nafsi la'alla hadhil mar'atu jasusatal lususi. Nah ini sudah cukup panjang ya. Jadi tadi Abdullah bin Mubarak kan tanya, apakah engkau punya kebaikan? Ya. Kemudian Bahram tadi menjawab, iya saya punya kebaikan. Jadi saya itu pernah mengutangi orang-orang, ya utang segini, tapi harus dibayar segini. Intinya itu ada tambahannya, gitu ya. Nah ini kalau menurutku ini kebaikan. Kemudian Abdullah bin Mubarak, bukan, ini haram ini. Apakah ada kebaikan lain? Kemudian Bahram tadi menjawab, ya saya punya. Saya itu punya 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Saya nikahkan mereka masing-masing. Yang ini dapat yang ini dapat yang ini. Nah, kemudian saya mengatakan ini juga haram. Apakah ada kebaikan yang lain? Bahram mengatakan, iya ada. Saya menjadikan walimah atau pesta bagi orang-orang Majusi di waktu pernikahan anak-anak saya tadi. Qultu aidon hada haram, ini juga haram. Apakah ada kebaikan yang lain? Qala na'am, dia menjawab iya. Saya itu punya anak perempuan, yang mana anak perempuan ini menurut ini adalah wanita paling cantik yang saya lihat-lihat itu tidak ada bandingannya. Sehingga saya nikahi sendiri anak saya tadi dan saya membuat pesta pernikahan di malam tersebut, yaitu pada malam di mana saya mengumpuli anak saya tadi. Nah, sedangkan pada malam itu ada orang Majusi yang mana mereka semua itu berjumlah 1000 orang Majusi yang hadir. Nah, kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, ini juga haram. Apakah ada kebaikan yang lain? Ya, Bahram mengatakan, ya ada. Di malam di mana saya sudah menjima atau berhubungan dengan anak saya, ada perempuan muslimah yang agamanya itu sama dengan agama Anda, itu datang ke rumahku. Dia itu mencari penerangan dari lampuku.
ya. Kemudian saya nyalakan lampu tersebut. Nah, ketika saya nyalakan, perempuan tadi itu kembali sehingga saya matikan. Di hari berikutnya perempuan tadi itu datang lagi, saya nyalakan lampunya, akan tetapi ketika perempuan tadi itu datang saya matikan, ya. Dia keluar, intinya itu seperti itulah ya. Kemudian di hari yang ketiga juga sama, lampu saya di malam itu menyala, ketika perempuan itu datang saya matikan lampu tersebut. Ketika perempuan tadi itu sudah pergi, saya nyalakan. Fakultu fi nafsi. Kemudian saya berkata dalam diriku, la'alla hadhil mar'atu jasusatal lususi. Faharatstu khalfaha fadakhalat manzilaha ala banatin laha falamma dakhalat qulna laha ya ummah hal ji'ti lana bisyai'in fa innahu lam yabqa lana taqatun wa sabrun minal ju'i fadami'at ainaha wa qalat istahyaitu min rabbi an as'ala ahadan dunahu wa khosatan min aduwillahi wa huwa majusiyun. Kemudian sampai mana tadi? Nah, kemudian saya berkata dalam diriku, ya, dalam diri Bahram tadi, kemungkinan perempuan ini tuh mata-mata pencuri. Kemudian saya membuntuti perempuan tadi dari belakang. Ternyata perempuan tadi itu masuk ke rumahnya dan disambut oleh anak-anak perempuannya. Ada banyak ya anak perempuannya. Nah, ketika sudah masuk ke rumah perempuan tadi, anak-anaknya itu berkata, "Ibu, apakah engkau membawa sesuatu yang bisa kami makan? Karena kami itu sudah nggak sabar dan nggak kuat dengan kelaparan." Kemudian kedua mata perempuan tadi itu mengeluarkan air mata. Kemudian dia berkata, "Saya itu malu kepada Tuhanku ketika saya meminta kepada selain Tuhanku, apalagi kepada musuhnya Allah, yaitu orang Majusi." Nah, kemudian qala Bahramu falamma sami'tu kalamaha raja'tu ila dari wa akhadtu tabaqan wa ja'altuhu mala'a yamla'u mal'anan, ya, insyaallah mal'anan min kulli syai'in fadhahabtu bi nafsi ila dariha. Qala Abdullah ibnul Mubarak hadza khairun wa lakal bisyarah wa basyartuhu bi ru'ya Rasulillah wa qasastu alaihi ar-ru'ya. Nah, kemudian setelah kejadian itu, ya, Bahram tadi menyaksikan secara langsung. Bahram kemudian berkata, ketika saya mendengar ucapan perempuan tadi, saya langsung kembali ke rumah, saya mengambil baskom, intinya itu wadah, dan saya penuhi wadah tadi itu apapun lah, makanan, pakaian, ya apa saja lah. Kemudian saya bawa itu wadah yang isinya macam-macam tadi ke rumah perempuan tadi. Saya bawa sendiri, ya, saya antar sendiri. Kemudian Abdullah bin Mubarak di sini berkomentar, "Nah, ini kebaikan yang aku maksud. Ini saya punya kabar gembira." Nah, kemudian Abdullah bin Mubarak menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Bahram, bahwa Abdullah bin Mubarak ini sudah mimpi bertemu Rasulullah dan dia menceritakan mimpi tersebut. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh faharra min sa'atihi wa mata wa lam abrah hatta ghasaltuhu wa kafantuhu wa shallaitu alaihi wa dafantuhu. Nah, setelah kejadian itu Bahram tadi mengucapkan syahadat, "Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah." Maka seketika itu Bahram tadi jatuh dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kemudian Abdullah bin Mubarak di sini itu tidak beranjak dari lokasi sampai beliau itu memandikan, mengkafani, mensolati serta mengubur Bahram tadi. Wa kana Abdullah bin Mubarak yaqulu ibadallahi istamilu as-sakha'a ma'a khalqillahi ta'ala khairan fa innahu yunqilu al-a'da'a ila darajatil ahba'i. Kemudian pesan Abdullah bin Mubarak, ya, dia mengatakan, "Wahai hamba-hambanya Allah, berbuatlah sakha, berbuatlah dermawan kepada makhluk Allah yang lain, berbuat dermawan dengan kebaikan. Karena sesungguhnya kedermawanan tadi itu bisa merubah status orang yang awalnya itu musuhnya Allah berubah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi itu mengenai hadis yang ke-26 yang bisa kita pelajari mengenai sifat dermawan, ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini cuacanya mendung, ya. Jadi dan di sini penerangannya itu emang nggak saya nyalakan, ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah kita akan ketemu lagi di hadis yang ke-27
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.